Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama yang berjudul All This Year. Semoga video ini bisa menemani teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. 小时候一旦有什么烦心事儿，是要怪就怪我自己爱占小便宜。把不开心的事儿在心里告诉他。 Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Chen Sasa. Saat itu dirinya tengah sibuk menyiapkan barang miliknya dalam pesawat. Saat itu ketika Chen Sasa sedang sibuk dengan barang bawaannya, secara tidak sengaja dirinya melihat seorang pria yang tampak sangat tidak asing. Rupanya pria tersebut adalah mantan kekasihnya. Kemudian setelah pesawat mendarat, Caca dengan segera langsung menuju rumah orang tuanya. Alasan kepulangan Caca kali ini karena mendapat kabar apabila ayahnya saat ini sedang sakit. Namun sesampainya Caca di rumah, dirinya justru mendapat omelan keras dari ibunya. Karena setelah sekian lama, Caca tidak pulang, dianggap sudah lupa dengan orang tuanya sendiri. Karena pada saat itu Caca tidak ingin memperburuk suasana, dirinya pun langsung menemui ayahnya yang saat itu sedang sakit. Kemudian Caca pun membujuk ayahnya agar segera ke rumah sakit. Kemudian setelah itu Caca langsung menuju ke kamar miliknya untuk beristirahat. Kemudian di sini Caca membuka sebuah kotak yang berisi barang miliknya, dan di sini Caca menemukan kaset DVD lama miliknya. Dengan melihat kaset tersebut, seketika Caca teringat pada seseorang, yakni mantan kekasihnya yang sebelumnya Caca temui ketika di pesawat. Dengan perihal tersebut, seketika Shin langsung membawanya ke tahun 2005, yakni di mana dirinya saat itu memulai sekolah sebagai murid SMA. Pada saat itu, Caca tidak sendirian, melainkan dirinya diantarkan oleh ibunya. Dan setibanya di sana, Caca bertemu dengan seorang murid laki-laki yang saat itu tengah terluka di bagian kepalanya. Maka saat itu tanpa pikir panjang, Caca langsung memberi sebuah tisu pada laki-laki tersebut. Namun setelah pria tersebut mendapat tisu pemberian dari Caca, tanpa berkata sedikit pun, dirinya langsung pergi begitu saja meninggalkan Caca. Dan momen inilah pertemuan pertama antara Caca dan mantan kekasihnya. Kemudian tidak lama setelah itu, penjaga asrama memanggilnya dan mengantarkan Caca pergi menuju kamar kecil yang nantinya akan Caca tempati. Namun meski begitu, saat itu Caca tetap saja merasa senang. Karena baginya bisa diterima di sekolah favorit ini adalah sebuah kebanggaan. Karena tidak semua siswa bisa bersekolah di sini. Kemudian dengan semangat, Caca membersihkan ruang itu dan menata ulang agar terasa nyaman. Kemudian setelah selesai membersihkan, Caca juga ingin mencoba beberapa seragam sekolah barunya. Namun ketika dirinya baru saja membuka baju, tiba-tiba pria sebelumnya yang dirinya tolong saat itu tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Tentu saja hal ini membuat Caca sangat panik. Setelah terjadi perdebatan kecil, usut punya usut, pria tersebut rupanya sedang mencari persembunyian. Hal itu terjadi saat itu ternyata pria itu sedang menghindari dari kejaran satpam sekolah. Karena saat itu Caca tidak ingin terlibat masalah, dirinya pun mengizinkan pria itu untuk bersembunyi di kamarnya. Sementara itu dirinya berniat untuk keluar sejenak. Namun selang beberapa langkah dirinya meninggalkan kamar. Caca saat itu berpapasan dengan salah satu guru yang saat itu sedang mencari si pria yang belum dirinya ketahui namanya itu. Pada saat itu dalam hati Caca, dirinya merasa khawatir dan takut
jangan-jangan pria itu akan tertangkap. Setelah beberapa saat, setelah kondisi dianggap aman, Caca pun kembali ke kamarnya. Dan ternyata pria itu baik-baik saja dan masih berada di kamar barunya. Kemudian dari sinilah Caca mengetahui bila pria itu yang bernama Liran. Kemudian setelah itu, Liran mencoba untuk memperkenalkan diri pada Caca. Namun, saat itu Caca menunjukkan sifat yang dingin dan cuek pada Liran. Namun meski begitu, saat itu Liran tidak menyerah begitu saja. Kemudian Liran memberikan sebuah Walkman yang sudah dirinya beri tanda tangan. Pada awalnya, Caca juga menolak pemberian dari Liran. Namun pada akhirnya, Caca juga menerimanya karena Liran saat itu sangat memaksanya. Dan momen inilah yang menjadi awal cerita antara mereka berdua. Singkat cerita, di keesokan harinya, saat itu sekolah pun dimulai. Dan di awal masa sekolahnya, Caca sangat kesulitan untuk beradaptasi. Meskipun sebelumnya Caca terbilang murid yang cukup cerdas di desanya. Namun di sini, SMA yang dirinya masuki bukanlah SMA biasa. Karena ini adalah SMA terbaik yang murid-muridnya juga dari kalangan terbaik yang memiliki otak jenius. Bahkan di sekolah ini banyak murid yang jauh lebih pintar dari Caca. Dalam menempuh pelajaran di sini, Caca merasa cukup kesulitan dengan standar pelajarannya. Dan juga Caca merasa kesulitan untuk menemukan teman karena latar belakang Caca yang datangnya dari sebuah desa. Hingga di suatu malam, saat itu ketika hujan deras, di sini Caca memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan di sekitaran asrama. Hal ini untuk melepas rasa kesendirian yang sejauh ini masih belum memiliki sahabat. Saat itu, ketika Caca sedang menikmati rintik-rintik hujan, dari tempat yang tidak jauh, rupanya Liran sedang memperhatikan dirinya sambil tersenyum-senyum. Pada saat itu Liran yang kebetulan berada di tempat itu, dirinya pun mencoba untuk mendekati Caca dan kemudian mengajaknya untuk mengobrol. Meskipun pada saat itu Caca bersikap cuek pada Liran, namun seperti sebelumnya, Liran tidak menyerah begitu saja. Dirinya pun terus menghujani beberapa pertanyaan pada Caca. Karena pada saat itu, upaya Liran tidak berhasil dalam merayu Caca. Akhirnya di sini, Liran pun menyadari apabila saat ini Caca sedang bersedih. Mengetahui hal ini, Liran pun mengganti topik. Dan kali ini, dirinya memberi motivasi agar Caca untuk tidak bersedih. Dan hal ini lumayan sedikit membuat Caca merasa lebih baik. Bahkan sebagai dukungan terhadap Caca, Liran juga memberikan nomor ponselnya agar Caca kapanpun dapat menghubunginya. Liran berharap agar Caca tidak segan-segan untuk meminta bantuannya. Kemudian di keesokan harinya, Caca kembali menghadapi masa sulit. Seperti saat itu ketika Caca didatangi oleh salah satu siswi yang populer di kelas itu. Dirinya bernama Jianxi. Pada saat itu Jianxi tiba-tiba menuduh apabila Caca sudah mengambil kaset Walkman miliknya Liran. Yang padahal Caca mendapatkan itu memang pemberian dari Liran beberapa waktu yang lalu. Rupanya kesalahpahaman Jianxi di sini. Ternyata Jianxi sudah lama menyukai Liran, namun sejauh itu pula Liran sedikit pun tidak pernah menanggapi perasaan dari Jianxi. Tujuan Jianxi memfitnah Caca antara lain agar seluruh murid menganggap apabila Caca adalah perempuan kampung yang suka mencuri. Dan hal ini Jianxi lakukan semata-mata karena dirinya merasa cemburu karena mengetahui apabila Liran belakangan ini terlihat sangat dekat dengan Caca. Sementara Caca yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian dirinya pun berlari dan memutuskan untuk menelpon Liran agar
menyelesaikan masalah ini. Tidak lama kemudian, Liran datang menghampiri Caca. Kemudian, Liran membawa ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat favorit Liran, di mana dirinya sedang bersedih. Kemudian di sini Caca menceritakan semua masalahnya, di mana sebelumnya dirinya telah dituduh mencuri Walkman yang sebelumnya Liran kasih. Mendengar hal tersebut, Liran justru memaklumi dengan apa yang terjadi pada Caca. Mengapa demikian? Karena Walkman tersebut dulunya adalah milik Jianxi yang diberikan padanya. Dan kini Walkman tersebut dirinya berikan pada Caca. Sementara Caca yang mendengar penjelasan tersebut, tentu saja dirinya sangat marah. Karena gara-gara Walkman tersebut, dirinya dipermalukan oleh seisi murid di kelasnya. Namun sebagai ganti permintaan maaf, di sini Liran menawarkan untuk mentraktir Caca di sebuah restoran mewah. Mendengar restoran mewah, Caca yang berasal dari kampung, akhirnya dirinya pun tidak bisa menolak dengan tawaran tersebut. 100年老店，我就一次正经西餐都没吃。 Dan singkat cerita beberapa hari kemudian, hari libur telah tiba. Sementara Caca, dirinya pun kembali mengunjungi orang tuanya yang berada di desa. Kemudian sesampainya di desa, di sini Chen yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dirinya juga kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Karena saat itu orang tuanya justru lebih memperhatikan adiknya. Pada awalnya Caca yang saat itu ingin libur di rumah bersama keluarganya, namun justru sebaliknya, di sini Caca merasa kerap dimarahi oleh ibunya, dan hal ini membuat Caca terpaksa harus kembali lagi ke asrama. Akhirnya di sini Caca menghabiskan waktu liburannya di asrama sendirian. Sementara Liran, dirinya yang berusaha untuk menghibur Caca agar tidak bersedih. Namun seperti biasa, Caca justru masih tetap dengan sikapnya yang selalu dingin kepada Liran. Untuk sejauh ini, dengan sikap Caca yang selalu cuek kepadanya, saat itu Liran pun bertanya, apa yang salah dengan dirinya sehingga Caca selalu bersikap dingin dan cuek terhadap dirinya. Kemudian di sini Caca dengan berat hati berkata, kedatangan dirinya ke kota ini antara lain untuk belajar dan bukan untuk mencari kekasih. Mendengar pernyataan dari Caca, saat itu Liran yang memang sejak awal menyukai Caca, dirinya pun tersinggung. Dan mulai sejak malam itu, kini Liran mulai menjaga jarak. Dan begitu juga dengan Caca yang sejak awal memang tidak tertarik dengan Liran. Kini mereka berdua pun saling menjaga jarak satu sama lain. Kemudian di pagi harinya di depan kelas, tak biasanya saat itu Caca didatangi oleh seorang gadis cantik yang bernama Xian Chan. Pada saat itu dirinya terlihat sangat ramah, dan ternyata kedatangan Xian Chan meminta agar Caca mau datang ke pesta ulang tahunnya. Sejauh ini Caca yang tidak memiliki seorang teman, kini dirinya pun tidak bisa menolak dengan undangan tersebut. Karena saat itu Caca berpikir, siapa tahu di pesta ulang tahun tersebut dirinya akan mendapat seorang teman. 其实就是考试还行，来嘛，人多热闹。 Dan singkat cerita, malam pun tiba, di mana malam pesta ulang tahun diadakan. Saat acara berlangsung, di sana Caca justru melihat Liran yang juga berada di tempat itu. Namun seperti yang sudah mereka sepakati sebelumnya, meskipun mereka bertemu, namun di sini mereka berdua tidak saling menyapa satu sama lain. Namun selain kehadiran Liran, ternyata di pesta ini juga ada Jianxi yang sebelumnya telah menuduh Caca mencuri Walkman milik Liran. Sepertinya rasa kesal Jianxi terhadap Caca masih belumlah cukup. Saat itu dirinya yang melihat Caca membawa sebuah kado, dirinya pun merebut kado tersebut.
dan mengatakan pada semua teman-temannya apabila kado yang Caca bawa adalah sebuah kado murahan.